Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan pastinya tetap semangat dalam menimba ilmu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kak Vica. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang statistika. Nah, kira-kira apa sih itu statistika? Statistika ini merupakan salah satu materi kelas 7 SMP semester 2. Tujuan pembelajaran dari statistika ini, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengenal data dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian data dengan benar, menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data dengan benar, kemudian memahami proses penyajian dalam bentuk tabel, diagram garis, batang, lingkaran, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video selengkapnya. Tahukah kalian adik-adik, dapatkah kalian menunjukkan contoh data di sekitarmu? Kira-kira seperti apa ya gambarannya? Ya, saya mempunyai contoh, misalkan di rumah saya itu depannya jalan raya. Kemudian terdapat transportasi yang melaju di jalan raya tersebut. Misalkan ada jenis beberapa kendaraan. Yang pertama ada mobil, motor, becak. Kemudian mobil itu melaju di jalan raya sebanyak 15 mobil. Kemudian motor melaju di jalan raya sebanyak 10 motor dan disusul dengan kendaraan lainnya. Seperti itu gambaran dari data yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk apa itu diagram dan apa itu statistika, mari kita ulas materi selengkapnya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Statistika adalah kumpulan fakta atau data yang umumnya berupa angka. Kemudian untuk diagram merupakan gambaran untuk menerangkan sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa konsep, gagasan, data statistika, atau anatomi. Diagram sering juga disebut dengan skema atau gambaran. Kemudian untuk peta konsep statistika itu sendiri, statistika dibagi menjadi 3. Yang pertama pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Penyajian data di sini itu ada diagram dan tabel. Diagram itu sendiri memiliki 3 jenis. Ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk lebih mudahnya kita mengenal apa itu diagram, tabel, mari kita simak slide berikutnya. Pada rangkuman ini, definisi tabel itu merupakan penyajian data dalam suatu baris dan kolom. Kemudian, diagram garis itu adalah penyajian data yang digambarkan dengan garis-garis hasil perpotongan sumbu tegak dan mendatar sesuai jenis data. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk data yang memiliki berkala dan berkesinambungan, seperti itu. Untuk diagram batangnya, itu adalah penyajian data yang menggunakan balok-balok yang terpisah untuk setiap jenis datanya. Diagram batang ini biasanya penyajiannya itu dalam bentuk kategori, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu diagram lingkaran. Penyajian data yang menggunakan bentuk lingkaran yang terbagi sesuai persentase setiap jenis data. Ini menunjukkan data itu suatu data terhadap perbandingan keseluruhan. Untuk bisa memudahkan kalian, kita langsung ke contoh soal, yaitu tabel. Contoh soalnya sudah tertera di sini. Kepala Sekolah SMP Cerdas hendak mengetahui jumlah peserta didik di sekolah sesuai kelas dengan melakukan observasi di tiap kelas. Hasil yang didapatkan sebagai berikut. Jumlah peserta didik kelas 7A ada 31 orang, jumlah peserta didik kelas 7B ada 30 orang, jumlah peserta didik kelas 7C ada 29 orang, kemudian jumlah peserta didik kelas 8A ada 30 orang, jumlah peserta didik kelas 8B ada 28 orang, jumlah peserta didik kelas 8C ada 29 orang, kemudian jumlah peserta didik kelas 9A ada 29 orang, jumlah peserta didik kelas 9B ada 30 orang, dan yang terakhir itu jumlah peserta didik kelas 9C ada 31 orang.
untuk memudahkan kita dalam membaca pengumpulan data seperti yang tadi, mari kita susun dengan sebuah tabel. Data jumlah peserta didik SMP Cerdas tahun 2021. Kita menyusun tabelnya ada 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu kita isi jenjang pendidikan. Kemudian kolom yang kedua itu jumlah peserta didik tiap kelas A, B, dan C. Kemudian yang kolom ketiga itu diisi dengan jumlah. Jenjang pendidikan kelas 7, jumlah peserta didik tiap kelas A itu ada 31, kelas B 30, dan kelas C 29. Untuk menghitung kolom jumlah, maka kita jenjang pendidikan pada kelas 7 itu kelas A, B, dan C itu dijumlahkan 31 ditambah 30 dan 29 menghasilkan angka 90. Untuk langkah-langkah jenjang pendidikan yang lain itu langkah lainnya sama. Kemudian kita ke diagram garis. Di sini sudah tertera soal. Ani menimbang berat badannya setiap bulan pada tahun 2021. Data berat badan Ani sebagai berikut. Data berat badan Ani tahun 2021 pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pada bulan Januari itu berat badan Ani ada 38 kg. Kemudian Februari berat badan Ani 40 kg. Maret berat badan Ani 41 kg. April berat badan Ani 40 kg. Mei berat badan Ani 36 kg. Juni berat badan Ani 37. Juli berat badan Ani 38 kg. Agustus berat badan Ani 40. September berat badan Ani 42. Oktober berat badan Ani 42. November itu berat badan Ani 41 dan Desember itu berat badan Ani 42 kg. Kemudian untuk memudahkan kita mengetahui kenaikan, penurunan atau peningkatan berat badan Ani, kita bisa menyusunnya dalam bentuk diagram garis seperti gambar di samping. Baiklah, untuk materi diagram batang dan diagram lingkaran kita sambung di lain waktu. Kesimpulan dari materi statistika ini yaitu kita dapat menggunakannya sebagai metode untuk pengumpulan data yang bertujuan untuk menarikan suatu keputusan dan tentunya memudahkan kita dalam menyusun sebuah data tersebut. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pembuatan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.